Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Jumat 9 Mei 2025. Kita akan kembali membicarakan apa yang terjadi semalam, yaitu pasca Conclave 2025. Sebagaimana janji saya dari kemarin, konten YouTube saya ini akan saya bikin rutin setelah proses Conclave untuk memilih paus yang baru yang bertindak sebagai pemimpin spiritual tertinggi Gereja Katolik sedunia itu selesai. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, proses Conclave 2025 selesai dalam waktu 2 hari 1 malam di tahun 2025 ini, dengan terpilihnya kardinal asal Amerika Serikat Robert Francis Prevost. Jadi dibacanya bukan Prevost ya, tapi Prevost ya. Robert Francis Prevost ya, dari Chicago, negara bagian Illinois di Amerika Serikat. Lahir tanggal 14 September 1955. Usianya OTW 70 tahun. Terpilih sebagai kardinal, terpilih sebagai paus dalam dalam 3 pemungutan suara. Karena di hari pertama conclave tanggal 7 Mei 2025 tidak menghasilkan apa-apa, alias asap hitam yang keluar dari Sistine Chapel atau Kapel Sistina di Istana Apostolik Vatikan. Hari kedua di pagi harinya yang digelar pada pukul 10 pagi waktu Eropa Tengah, atau Central European Time, itu juga masih asap hitam yang keluar. Sore harinya pada pemilihan yang ketiga ya, yang dimulai pada pukul 5.30 sore Central CET, Central European Time atau waktu Eropa Tengah, dan setengah jam lebih sih, tepat pada pukul 6.07 petang Central European Time atau pukul 4.07 sore GMT, atau bersamaan tadi malam ya, hari Kamis ya, 8 Mei 2025 jam 11.07 malam waktu Indonesia Barat, asap putih yang keluar dari Kapel Sistina atau The Sistine Chapel. Dan ternyata kardinal yang terpilih adalah di antara para papabile itu adalah Robert Prevost. Ini kuda hitam sebagaimana yang tadi pagi saya sebutkan, the black horse ya. Karena di antara nama-nama yang dijagokan menjadi kardinal itu nggak ada satupun yang kepilih. Kan nama-nama yang dijagokan ada Kardinal Pietro Parolin dari Italia, ada Kardinal Luis Antonio Tagle dari Filipina, ada Kardinal Robert Sarah dari Ghana, ada Kardinal Peter Turkson dari dari Kongo, dari Republik Demokrat dari Kongo ya kalau salah ya. Ada Kardinal Peter Erdo dari Hongaria, ada Kardinal Jean-Marc Aveline dari Prancis, ada Kardinal Petra Aritzabala dari Italia, cuman mengabdi di Jerusalem
ya, mengabdi di Yerusalem. Dan itu semua nggak kepilih. Yang kepilih adalah Kardinal Prevost. Kardinal Prevost dari USA. Dan beliau mengambil nama kepausan Leo, yang berarti beliau adalah Paus Leo ke-14 ya. Artinya adalah Paus Leo pertama setelah Paus Leo ke-13 yang menjabat kepausan selama 20-an tahun ya. 20-an tahun sebelum, dari tahun 1878 sampai dengan tahun 1903 ya. Dan menjadi paus pertama pada waktu itu yang dikebumikan di luar dari Vatican. Dia dimakamkan di satu gereja di Roma sebelum Paus Francis menjadi paus yang kedua yang dimakamkan di luar dari Vatican setelah meninggal, di luar Basilika Saint Peter. Ini jujur ajaib ya teman-teman ya. Ini jujur sangat-sangat ajaib ya. Karena memang kita sendiri tuh nggak ada yang tahu. Karena proses conclave atau conclave ini berlangsung dengan sangat rahasia, sangat private and confidential gitu loh. Di antara College of Cardinals atau para dewan kardinal ya, dan para cardinal electors ini sama-sama nggak ada yang tahu ya siapa yang kepilih. Dan kalau kita nonton film Conclave ya di Netflix, teman-teman pasti akan tahu betapa sekretifnya proses memilih paus ini. Jadi sangat-sangat rahasia banget lah intinya itu. Sangat-sangat rahasia sekali gitu loh. Dan memang terpilihnya Kardinal Prevost yang kemudian Paus Leo ke-14 ini memang di luar dugaan sih. Di luar dugaan. Soalnya dari nama-nama yang terkuat itu ini gak kepilih. Ya, soalnya nama-nama tadi saya lupa, ada Kardinal Matteo Zuppi dari Italia, itu juga termasuk nama kuat. Tapi ternyata gak kepilih juga. Ya, sejarah tercipta lagi ya. Setelah Paus Francis adalah paus pertama dari benua Amerika, paus pertama dari Amerika Selatan, paus non-Eropa pertama setelah terakhir Paus Gregory III dari Syria atau Gregorius ketiga dari Syria. Itu 1 milenium yang lalu ya. Kemudian paus pertama dari Ordo Jesuit ya, Paus Franciscus atau Francis itu. Nah yang ini Paus Leo ke-14 ini adalah paus pertama dari Amerika Utara, paus pertama yang berasal dari Amerika Serikat. Tapi surprisingly beliau juga adalah paus pertama yang memiliki 2 kewarganegaraan. Karena Kardinal Prevost ini sekalipun lahir di Amerika Serikat dan dari lahir udah berkewarganegaraan Amerika Serikat ya, atau istilah kerennya American by birth and American by citizen ya, American by citizenship ya. Tapi beliau menghabiskan sebagian besar hidupnya itu di luar Amerika Serikat dan lebih banyak dihabiskan dengan kegiatan misionari di Peru. Makanya di tahun 2015 Kardinal Prevost ini
mendapat kewarganegaraan Peru. Makanya beliau adalah paus pertama yang memiliki dua kewarganegaraan ganda. Memiliki kewarganegaraan ganda maksudnya dual citizenship. Paus pertama dari Amerika Serikat dan paus pertama yang berasal dari Peru. Ya. Paus pertama dari Peru dan paus pertama dari USA. Gitu. Dan sekaligus beliau adalah paus pertama yang berasal dari Ordo Agustinian. Ya, yang artinya beliau ini mengikut ordo kekatolikan dari Santo Agustinus atau Saint Augustine. Makanya beliau adalah Paus Augustinian yang pertama. Sekaligus paus pertama yang berasal dari kalangan English speaking world atau negara-negara yang berpenutur bahasa Inggris. Semenjak terakhir itu paus yang berasal dari English speaking world itu adalah Paus Adrian atau Adrianus keempat dari Inggris atau dari England di abad ke-12 yang meninggal di tahun 1159 Masehi. Akhirnya Maya kesewa juga. Ya, itu teman-teman. Jadi apa namanya? Ya gitulah. Itu memang kalau orang sini banyak tukang gosip. Gua lagi bikin YouTube disangkanya ngomong sendiri. Tukang gosip sih, rata-rata ibu-ibu atau enggak pembantu-pembantu yang kerja di sini tukang gosip. Orang gue lagi bikin video YouTube dibilangnya ngomong sendiri gitu. Kan tukang gosip. Gue kan bilang itu rumah tadi kan dijual di Plang, disewa, ya kan. Akhirnya laku juga. Saya sewa juga. Saya senang gitu loh. Itu saya ketawa senang gitu loh. Dibilang emang kang gosip sih ya. Cewek-cewek ya nggak mak-maknya, nggak ART-nya yang dimari gawenya gosip, capek. Padahal nih komplek loh, perumahan loh, dan bisa dibilang ya elit, tapi kok kang gosip kayak kampung. Misalnya ini berdampingan sama kampung sih ya, jadi mindsetnya nyampur antara mindset elit dengan mindset kampung. Ya. Ini kan perkampungan nih, Bulaksari, Kebun Kopi, itu kan perkampungan. Nah ini di sini adalah saya mau air kecil kebetulan, makanya kenapa saya ke masjid dulu. Ya, jadi di sini tuh perumahan tapi berdampingan dengan perkampungan. Dua lagi, bukan cuma satu, dua gitu. Oke, kalau saya mau buang air kecil, jadinya saya biasa pause dulu. Jadi jangan kemana-mana, nanti obrolannya kita lanjutin lagi setelah ini. Oke. Alhamdulillah udah mau air kecil, udah lega, udah plong. Kita terusin lagi teman-teman. Jadi ini sedikit sejarah. Ini Masjid Jami Al-Karim Bumi Bintaro Permai namanya. Ini masjid yang dibangun menggantikan masjid yang dibangun di lahan yang kiowo banget. Cucunya Pak Nur, cucunya Marbot. Tadi barusan nyapa cucunya Marbot masjid, namanya Haji Nur Ngaini. Iya. Jadi beliau sudah jadi marbot di masjid kita sejak Masjid Al-Karim Bintaro Permai itu berdiri.
dan diresmikan tahun 2005 gitu. Itu sedikit sejarah ya. Nah, kembali ke yang semalam ya teman-teman. Jadi ini surprise banget ya. Kardinal Prevost ini tuh kayak, jadi Kardinal Prevost ini kayak kuda hitam ya, the black horse ya. Karena keterpilihannya sangat tidak kita duga-duga sebelumnya. Jujur loh, saya pun juga kaget tuh. Itu loh. Tapi ternyata setelah rentetan peristiwa konklave itu, ada hal yang menyebabkan kenapa akhirnya Kardinal Prevost yang kepilih. Nah, sekarang kita analisa lebih lengkap ya, berdasarkan sumber-sumber yang saya dapat. Pertama, di dalam College of Cardinals itu ya, sebagaimana yang saya sebut dari semalam, itu terpecah teman-teman. Ada para kardinal yang kepengen paus yang berikutnya meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Francis atau Franciscus ya. Itu biasanya kardinal yang liberal, kiri, progresif ya. Ada juga yang sentris, yang tengah ya, seperti Kardinal Prevost, Kardinal Zuppi ya. Dan beberapa nama-nama lain. Dan ada juga yang konservatif, yang kepengen gereja Katolik ini kembali ke setelan awalnya, kembali ke tradisinya, kembali ke setelan pabrik lah intinya gitu. Yang saya bilang ini adalah segaris sejalan dengan doktrin teologia dari mendiang Paus John Paul atau Yohanes Paulus II. Begitu teman-teman. Jadi memang ada 3 itu dan memang alot. Nah, kenapa? Nah, yang kedua, Kardinal Parolin ini kan dalam pidatonya tentang Paus Francis ini pada hari Minggu kemarin, hari Ahad kemarin, ini diduga tidak memuaskan banyak kardinal. Jadinya tadinya santer beliau yang kepilih, nama beliau kuat, kandidat terkuat tuh sebenarnya Parolin, Kardinal Parolin. Ternyata Yongsap. Setelah Parolin kan Kardinal Tagle dari Filipina. Tapi pamor Tagle pun juga mulai meredup gitu. Hingga akhirnya muncul nama Kardinal Prevost, di mana kita tahu sendiri Kardinal Prevost ini adalah sentris ya, dan baru 2 tahun diangkat kardinal oleh Paus Francis atau Franciscus. Nah, tapi Kardinal Prevost ini disukai oleh kedua belah pihak, liberal progresif maupun tradisionalis konservatif. Jadi memang boleh kita bilang Kardinal Prevost, sekarang Paus Leo ke-14 adalah the candidate of compromise, kandidat kompromi. Karena memang para kardinal juga mengatakan gak semua hal yang dari Paus Franciscus atau Francis itu harus diterusin, not at all. Itu gak semua dari Paus hal yang ditinggalkan oleh Paus Franciscus atau Francis itu harus
diterusin, enggak gitu loh, kata para kardinal yang lain. Jadinya itulah kenapa Kardinal Prevost yang kemudian terpilih dan dilantik dan dipilih sebagai paus, ya, yaitu Paus Leo ke-14. Itu ya sekiranya kesimpulan kenapa kok memang ini sejarah sekali lagi, karena sejarah paus pertama dari Ordo Agustinian, paus pertama yang memiliki 2 kewarganegaraan, paus pertama dari Amerika Serikat sekaligus dari Peru, paus pertama yang dari kalangan English speaking world, ya, dari negara-negara yang berpenutur bahasa Inggris, atau the first Anglophone Pope, ya, sejak Paus Adrian atau Adrianus keempat dari England, dari Inggris, ya, 900 tahun yang lalu, ya, di abad ke-12. Jadi ya, kita patutlah mengucapkan sekali lagi selamat atas terpilihnya Kardinal Robert Prevost sebagai paus, ya, Paus Leo ke-14, Leo the 14th, ya, atau bahasa Italianya Papa Leon, ya. Paus Leo ke-14, ya. Kita ucap selamat sekali lagi. Lihat Corolla-nya cakep banget. Ya, jadi intinya sekarang para 1,4 miliar umat Katolik sedunia sudah kembali memiliki pemimpin spiritual tertinggi yang baru setelah berapa hari kosong, ya. Jadi ya, kita patutlah berbahagia atas peristiwa yang baru saja terjadi dalam beberapa jam yang lalu, ya. Sekalipun saya bukan Katolik, saya Muslim, tapi ya, untuk kemanusiaan, ya, saya turut ucap selamatlah pada seluruh umat Katolik, ya. Habemus Papam, ya. Itu bahasa Latin. We have a Pope. Kita punya paus, katanya. Jadi ya, semoga Paus Leo yang ke-14 ini kiranya bisa meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Paus Franciscus, ya, bisa meninggalkan legasi atau warisan yang lebih baik dari Paus Franciscus atau Francis, ya. Dan mudah-mudahan kita doakan beliau sehat dan bisa mengemban tugas berat yang memang ini akan penuh dengan pengorbanan, dan apalagi ya ini baru kepilih udah di framing Paus Leo 14 ini disebut anti MAGA, anti Trump gitu, ya. Karena begini teman-teman, ya. Ada satu hal yang memang ini gimana ya, udah jadi satu doktrin yang terpatahkan sayangnya, yaitu tidak akan ada dalam 2 abad paus itu dari USA, dari Amerika Serikat. Karena rasanya nggak mungkin banget umat Katolik memiliki paus dari negara superpower atau negara adidaya, adikuasa gitu.
saya tuh nggak mungkin banget ya, tapi 8 Mei 2025 dogma itu berhasil diputus ya, karena ternyata para kardinal menghendaki adanya seorang Bapak Suci Paus dari negeri Paman Sam, dan akhirnya ya inilah yang terjadi. Ini pagi-pagi udah rame orang ya. Ya, jadi mau bagaimana? Ya, sekali lagi selamat ya atas terpilihnya Paus Leo ke-14. Semoga amanah, semoga ini. Oh iya, terakhir. Biasanya kalau nama paus yang populer itu adalah John atau Yohanes. Ada 23 paus yang bernama John atau Yohanes. Yang berikutnya adalah Paus Clementinus ya. Clementus apa Clementinus ya? Clement dan Gregory atau Gregorius yang berikutnya. Iya. Ya, mungkin ini aja dulu untuk pagi ini. Seperti biasa saya karena di rumah lagi ya lagi pengen aja gitu jalan olahraga pagi gitu, bakar lemak. Bakar lemak ya, pengen aja gitu. Jadinya saya jalan sekalian ya cari-cari jajanan yang asik lah gitu ya. Iya, mungkin saya off dulu ya, dan saya nggak bisa lama karena hari ini hari Jumat ya, hari Jumat, jadinya sementara itu dulu. Terima